Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman dimanapun kalian berada, aku doain kalian sehat walafiat, selalu bahagia dan selalu murah rezekinya. Terima kasih udah selalu ikutin channel Aan, udah sampai titik ini. Terima kasih, really appreciate that. Dan terima kasih sebesar-besarnya buat yang ngasih super thanks nih, banyak, dan mohon maaf saya nggak bisa sebutin satu-satu. Saya doain semoga kalian selalu murah rezeki, selalu sehat selalu, dan jazakumullahu jazaan khairan kasiron. Dan terima kasih buat yang udah join jadi member ya, yang langganan, terima kasih banyak. Buat yang baru join, welcome. Buat kalian yang mau join di langganan di channel Aan, kalian bisa klik gabung di pojok atas. Lalu nanti kalian bisa kalian akan diarahkan ke bagaimana cara gabungnya ya. Keuntungan untuk gabung di member Alam Hogana, kalian akan mendapatkan lebih awal akses ke video. Terus kedua, akan mendapatkan lebih banyak akses video di video Iwan ya. Buat kalian yang belum join, jangan berkecil hati karena saya bakal tetap update selalu setiap harinya, dan jangan lupa stay tune di channel Aan. Terima kasih, stay tune. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 2206. Kalian tidak perlu datang ke Departemen Keamanan Nasional, aku sudah membawa mayat pencuri merah. Saat itu mereka semua mendengar seseorang bergegas mendekat dan Kapten Scott masuk dengan dua bawahan lainnya mengikuti dari belakang, membawa tubuh pencuri merah di atas tandu dengan kain putih menutupinya. Menjadi jelas bahwa Kapten Scott memverifikasi identitas mayat tersebut dan datang untuk melapor kepada Farid. Tuan, ini adalah tubuh pencuri merah. Kapten Scott melambaikan tangannya memberi isyarat kepada dua bawahan di belakangnya untuk menurunkan tandu sebelum mengangkat kain untuk memperlihatkan mayatnya. Itu pencuri merah? Bagaimana mungkin? Rahang, Ternganga, dan Zack serta yang lainnya dari wilayah timur sangat terkejut karena mereka mengira Iwan hanya sesumbar. Yang membuat mereka bingung adalah Iwan mengatakan yang sebenarnya dan dia memang telah melenyapkan pencuri merah. Itu sangat tidak nyata sehingga mereka tidak akan pernah percaya bahwa itu benar jika mereka tidak melihat tubuh itu dengan mata kepala sendiri. Kapten Scott, apa hasilnya? Apakah tubuh ini milik pencuri merah? Farid bertanya dengan tergesa-gesa. Informasi pencuri merah telah dipublikasikan sejak lama, jadi Farid segera mengenali mayat itu. Namun teknologi modern sudah terlalu maju dan pencuri merah terlalu ahli dalam bersembunyi. Jadi dia memerlukan tes DNA untuk memastikan bahwa merekalah yang membunuh pencuri merah dan bukan orang lain. Ya Tuan Cahyadi, ini hasilnya. Menurut tes, sidik jari dan ciri fisik tubuh tersebut cocok dengan profil pencuri merah. Saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa tubuh ini milik pencuri merah, kata Kapten Scott sambil menyerahkan laporan itu kepada Farid. Bagus, Farid melihat sekilas laporan itu dan tertawa terbahak-bahak. Meskipun Iwan menyebutkan bahwa pencuri merah telah dieliminasi, Farid masih sedikit khawatir bahwa mungkin ada kesalahan. Namun setelah membaca detail hasil tesnya, dia pun merasa lega. Zack, kenapa kamu dan yang lainnya tidak melihat ini? Mengetahui bahwa Zack dan yang lainnya meragukan Iwan, Farid juga memberikan laporan itu kepada mereka. Zack pun menerima laporan itu dan membaca halaman-halamannya dengan seksama. Dan menurut data yang ditampilkan di laporan itu, mereka semua memastikan bahwa mayat itu adalah milik pencuri merah. Tuan Gusnadi melakukan ini? Bagaimana dia bisa melakukan ini?
Zack dan yang lainnya tercengang. Mereka tahu betapa hebatnya pencuri merah karena organisasi Drakmar wilayah selatan tidak mampu memburunya. Organisasi Drakmar dari wilayah timur bahkan mengirim satu pengawal naga di tahap akhir yang munah bersama dengan beberapa praktisi bela diri di tahap menengah dan awal yang munah. Meski begitu, mereka tidak yakin bisa melenyapkan pencuri merah. Namun Iwan telah berhasil mencapai hal yang mustahil sendirian. Itu adalah keajaiban dan mereka semua terguncang. Bab 2207. Zack, ini kebenarannya. Kamu seharusnya percaya dengan kemampuan Iwan sekarang kan? Farid bertanya sambil tersenyum. Ya benar, Zack mengangguk dengan wajah merah. Dia dan praktisi bela diri lain dari wilayah timur semuanya membuat asumsi bahwa Iwan tidak mungkin membunuh pencuri merah sendirian dan bahkan menanyai Iwan tentang hal itu hanya untuk dibuktikan salah oleh kenyataan dan menyadari bahwa mereka telah membodohi diri mereka sendiri. Mereka berdua merasa malu ketika menyadari bahwa mereka telah meremehkan Iwan. Tuan Cahyadi, apakah itu berarti Tuan Gusnadi benar-benar membunuh Asmodeus dan Poison Wilder? Zack pun bertanya. Dia tadinya secara keliru berpikir bahwa Iwan mengandalkan koneksi daripada kekuatan sebenarnya dan berasumsi bahwa Farid tidak adil karena mengakui penghapusan Asmodeus dan Poison Wilder kepada Iwan. Namun karena Iwan berhasil membunuh pencuri merah sendirian, sepertinya dia tidak lagi mustahil untuk membunuh Asmodeus dan Poison Wilder. Agar Iwan memiliki kekuatan seperti itu, dia harus mengandalkan lebih dari sekedar koneksi untuk mencapai statusnya saat ini, dan mereka semua langsung menyadari bahwa semua yang disebutkan Farid tentang Iwan mungkin benar. Tentu saja, aku sudah memberitahumu semua bahwa Iwan telah membunuh Asmodeus dan Poison Wilder sendirian, kata Farid tanpa ragu-ragu. Tapi aku mendengar bahwa pengguna racun dibunuh oleh kelompok pengawal naga dari wilayah selatan dan barat. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa Tuan Gusnadilah yang melakukannya sendirian? Zack pun bertanya dengan bingung. Zack, aku akan menjawab pertanyaan itu. Aku berpartisipasi dalam misi pemburu Poison Wilder, jadi aku tahu apa yang terjadi. Saat itu seorang lelaki tua berbaju abu-abu keluar dari kerumunan. Tak lain adalah Scott yang mengikuti Iwan ke wilayah barat. Tentu, silahkan lanjutkan, Zack mengangguk. Meskipun organisasi Drakmar di wilayah selatan dan barat bergabung, racun yang digunakan oleh pengguna racun terlalu kuat dan kami semua nyaris menjadi korban. Untungnya Tuan Gusnadi menyelamatkan kami dan berhasil melacak dan membunuh Poison Wilder sendirian, jelas Scott. Dalam misi untuk membunuh pengguna racun, bukan saja pengawal naga tidak mampu membantu banyak, mereka juga membebani Iwan dan membiarkan Iwan melarikan diri darinya. Iwan entah bagaimana berhasil melacak dan membunuh Poison Wilder sendirian, jadi memang usaha Iwan lah yang membuahkan kesuksesan. Namun Iwan tidak mengambil semua pujian dan menawarkan poin kontribusi yang sama kepada rekan satu timnya, dan Scott selalu berterima kasih atas hal itu. Bab 2208. Oh, begitukah? Kami tidak menyangka seseorang semuda seperti Tuan Gusnadi akan membunuh 3 penjahat berturut-turut. Sungguh mengesankan. Zack dan pengawal naga lainnya menyadari bahwa mereka salah memahami Iwan dan semua terkesan dengan bakat Iwan. Tidak pernah ada orang lain di seluruh Yanbei yang berhasil melenyapkan 3 penjahat berturut-turut. Jadi merupakan pencapaian yang gemilang bahwa Iwan telah berhasil melakukannya. Zack, kamu terlalu baik. Aku hanya beruntung. Iwan tersenyum. Anda bersikap rendah hati, Tuan Gusnadi. Semua individu yang termasuk dalam daftar kriminal adalah praktisi bela diri yang munah yang tidak dapat dikalahkan dengan mudah. Jadi Anda harus mengandalkan lebih dari sekedar keberuntungan untuk mengalahkan mereka, kata Zack dengan tulus. Bukan hanya para penjahatnya yang kejam dan licik, mereka semua adalah praktisi bela diri yang tangguh, sehingga cukup sulit untuk melenyapkan salah satu dari mereka, apalagi 3. Oleh karena itu, dapat dengan mudah disimpulkan bahwa Iwan pasti sangatlah kuat. Ya, anak-anak muda memiliki potensi paling besar. Saya rasa pepatah itu benar. Pengawal naga lainnya setuju.
Organisasi Drakmar selalu menghargai kekuatan di atas segalanya, dan karena Iwan telah berhasil mengalahkan pencuri merah sendirian, dia pasti berada di tahap menengah yang muna atau lebih tinggi, yang belum pernah terjadi pada orang seusianya. Selain itu, Iwan melenyapkan 3 penjahat yang merenggut banyak nyawa, sehingga ia dapat dengan mudah disebut sebagai pahlawan. Oleh karena itu, semua orang terkesan dengan kekuatan dan bakat Iwan dalam seni bela diri. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang direkomendasikan Master Wulio, aku belum pernah kecewa sekalipun. Farid berseri-seri ketika yang lain memuji Iwan. Iwan bekerja di bawah organisasi Drakmar wilayah selatan dan Farid bangga dengan pencapaian apapun yang dibuat Iwan. Ketika Master Wulio merekomendasikan Iwan kepada Farid, Farid merasa bingung kenapa orang sehebat Master Wulio mau memperhatikan seorang pemuda belaka pada saat itu. Farid akhirnya memahami betapa tanggapnya Tuan Wulio. Setelah beberapa saat, semua orang menjadi tenang dan Zack memutuskan untuk mengucapkan selamat tinggal. Tuan Cahyadi, karena pencuri merah sudah mati, tidak ada gunanya kita berada di sini lebih lama lagi. Jika Anda tidak memiliki hal lain yang memerlukan bantuan kita harus kembali sekarang. Tunggu Zack, kamu dan kelompokmu telah melakukan perjalanan jauh, dan aku benci membiarkanmu pergi begitu saja. Bagaimana kalau ini? Aku akan meminta anak buahku menyiapkan pesta untuk melayanimu. Kalian semua bisa kembali setelah makan siang, kata Farid antusias. Zack dan yang lainnya adalah tamunya yang bergegas menyelamatkannya, jadi Farid tahu bahwa dia setidaknya harus menunjukkan rasa terima kasihnya sebelum mereka kembali. Bab 2209. Kalau begitu kami akan menerima tawaranmu, Tuan Cahyadi. Zack ragu-ragu sejenak sebelum menyetujuinya. Scott, buatlah pengaturan untuk pestanya. Anto, Harun, ajak Zack dan yang lainnya beristirahat, perintah Farid. Ya, Scott menjawab sebelum pergi. Anto dan Harun memimpin Zack dan semua pengawal naga lainnya ke tempat lain untuk beristirahat. Tak lama kemudian, kerumunan itu bubar, meninggalkan Iwan dan Farid sendirian di halaman. Iwan, bergabunglah dengan kami di pesta nanti. Aku harus merayakan pencapaianmu, Farid berkata sambil tersenyum. Sayangnya saya tidak bisa, Tuan Cahyadi. Ada hal lain yang harus saya urus nanti. Jadi saya tidak bisa datang ke pesta itu, kata Iwan ragu-ragu. Ada hal lain yang harus diperhatikan? Apakah ini sesuatu yang penting? Farid terkejut karena dia tidak menyangka Iwan akan menolak berpartisipasi. Iwan pun mengangguk. Ya, ini sangat penting. Iwan telah meminum pil naga, pil pemicu potensi untuk menghadapi pencuri merah, dan efeknya akan segera berakhir. Iwan akan segera berada dalam tahap pemulihan, jadi Iwan tidak akan bisa menghadiri pesta itu. Namun pil naga adalah salah satu senjata rahasianya, jadi Iwan tidak bisa menjelaskan kebenarannya kepada Farid. Aku mengerti, baiklah kalau begitu jika kamu sibuk hari ini, kita akan mengadakan pesta lagi untuk merayakan pencapaianmu di lain hari, Farid berkata dengan kecewa. Iwan mencapai apa yang belum pernah dipenuhi oleh siapapun untuk membunuh Asmodeus, Poison Wielder, dan juga pencuri merah berturut-turut. Farid ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk merayakan pencapaian Iwan dan memujinya di depan semua orang. Namun karena Iwan memiliki urusan lain yang harus diselesaikan, dia hanya bisa menyerah. Tuan Cahyadi, ada hal lain yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Iwan mengalihkan topik pembicaraan. Apa itu? Farid pun bertanya. Pertama, saya berhutang 2000 poin kontribusi atas bunga 9 matahari. Jadi saya ingin menggunakan tubuh pencuri merah untuk menebus hutang saya, jelas Iwan. Dulu ketika Iwan melenyapkan Poison Wielder, Iwan memperoleh sedikit lebih dari 800 poin. Dan bunga 9 matahari membutuhkan 3000 poin. Jadi Iwan berhutang pada organisasi Drakmar. Tentu aku akan menanganinya untuk menanti, kata Farid. Iwan berhasil membunuh pencuri merah sendirian dan mendapatkan 5000 poin untuk itu. Jadi ada lebih dari cukup poin untuk membayar hutangnya. Kedua, saya ingin bantuan organisasi Drakmar untuk mencari buah malaikat dan tumbuhan apapun yang mengandung energi cahaya seperti ramuan cahaya matahari, lanjut Iwan. Pil naga dibuat dari buah malaikat, dan karena Iwan hanya memiliki sedikit pil naga yang tersisa, Iwan bermaksud mencari bantuan organisasi Drakmar dalam mencari buah malaikat. Selain itu, Iwan membutuhkan tumbuhan yang mengandung energi cahaya untuk menghasilkan pil matahari.
Untuk mengamankan posisinya di wilayah selatan, Iwan perlu mengumpulkan beberapa tumbuhan yang mengandung energi cahaya untuk menghasilkan lebih banyak pil matahari. Iwan sudah meminta bantuan Rizka untuk mencari tanaman herbal ketika dia meminta lebih banyak pil tabir surya atas nama keluarga Gumelar. Namun tumbuhan seperti itu langka dan keluarga Gumelar mungkin tidak dapat menemukannya. Oleh karena itu, Iwan memutuskan untuk mencari bantuan organisasi Drakmar juga untuk diamankan. Jika kedua belah pihak berhasil menemukan tumbuhan itu akan ideal, karena Iwan hanya dapat memperoleh manfaat dari memperoleh lebih banyak tumbuhan yang mengandung energi cahaya. Bab 2210. Tentu, kamu membutuhkan 2000 poin untuk buah malaikat dan ramuan apapun yang mengandung energi cahaya akan membutuhkan 3000 poin. Yang mana yang kamu harus perlukan terlebih dahulu. Aku akan menyuruh anak buahku untuk memulai mencarinya. Farid pun menyetujuinya permintaan itu segera. Saya membutuhkan keduanya, terutama jamu yang mengandung energi cahaya. Semakin banyak semakin baik, Iwan berkata sambil tersenyum. Semakin banyak semakin baik? Apakah kamu memiliki poin kontribusi sebanyak itu? Farid bertanya dengan bingung. Belum, tapi aku bisa membunuh penjahat lain jika bertemu dengan mereka. Dengan begitu aku akan mendapat lebih banyak poin kontribusi, kata Iwan. Dia sudah mencapai kekuatan keseluruhan dari tingkat menengah yang muna dan bahkan berhasil membunuh pencuri merah yang berada di peringkat keempat dalam daftar kriminal. Jadi Iwan yakin bahwa dia bisa memburu penjahat lain di masa depan. Saya khawatir itu tidak akan berhasil. Farid menggelengkan kepalanya. Mengapa tidak? Iwan pun bertanya. Kamu tidak tahu ini, tapi iblis ular yang menduduki peringkat ke-6 dalam daftar kriminal telah dieliminasi oleh pengawal naga di wilayah utara beberapa bulan yang lalu. Sedangkan hantu yang menduduki peringkat ke-5 juga telah dibunuh oleh pengawal naga wilayah timur sebulan yang lalu. Dan Zack berpartisipasi dalam serangan itu. Kamu secara pribadi telah membunuh Asmodeus, Poison Wilder, dan juga pencuri merah. Jadi hanya ada 3 penjahat yang tersisa dalam daftar dan mereka semua bersembunyi di wilayah tengah. Farid menjelaskan. Mereka semua ada di wilayah tengah? Itu agak rumit, Iwan merengut. Meskipun sebagian wilayah selatan terhubung ke wilayah tengah, terdapat jarak lebih dari 1000 mil yang harus ditempuh dari inti wilayah selatan ke inti wilayah tengah. Iwan baru saja berhasil menetap di wilayah selatan dan tidak berniat pindah ke wilayah tengah dalam waktu dekat, sehingga tidak mungkin dia bisa membunuh 3 penjahat lainnya yang masih hidup. Seketika dia menyadari kenapa Farid menyatakan idenya tidak akan berhasil. Itu jauh dari kata rumit. Ketiga penjahat ini adalah yang terkuat dalam daftar. Mereka semua berada di tingkat mahir atau puncak yang muna. Jadi mereka jauh lebih kuat daripada orang-orang seperti pencuri merah. Membunuh mereka dengan imbalan kontribusi pun hampir sama mustahil. Farid menambahkan. Tahap akhir alam yang muna dan tahap puncak, benarkah? Iwan ternganga. Karena Iwan berhasil membunuh 3 penjahat berturut-turut baru-baru ini, Iwan mulai meremehkan daftar penjahat tersebut, hanya untuk menyadari bahwa dia menjadi terlalu percaya diri setelah mengetahui bahwa 3 penjahat teratas dalam daftar tersebut berada di tahap akhir alam yang muna dan juga lebih tinggi. Ketiga penjahat itu bahkan lebih kuat daripada Bos Selatan dan Arthur, jadi Iwan tidak akan punya peluang. Iwan mencapai kekuatan keseluruhan dari tahap menengah yang muna dan hampir tidak bisa menyaingi praktisi bela diri di tahap yang muna, menengah, dan akhir. Dan tidak bisa menyaingi praktisi bela diri di tahap akhir alam yang muna dengan sedikit atau tanpa peluang untuk menang. Oleh karena itu, jika Iwan bertemu dengan seorang praktisi bela diri di tahap puncak yang muna, dia tidak akan memiliki peluang untuk bertahan hidup.